Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, di mana kita kembali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak-anak ke pastoris semua ya, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nanti tolong saudara di pintu ini itu kunci. Ya, puji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana pada hari Minggu kemarin kita sudah melihat firman Tuhan, bagaimana kita melihat apa yang Tuhan boleh lakukan, dan kebetulan kita berbicara tentang tembok di kota Yeriko, suatu tembok yang besar, tembok yang kuat, suatu tembok yang tinggi. Tetapi kita tahu dengan cara bagaimana Tuhan boleh mengizinkan tembok itu boleh roboh ya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua 6, di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika tembok pintu dari kota itu ditutup, pintu gerbang dari kota Yeriko itu ditutup, dan Alkitab bilang tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar ya, karena pintu gerbang dari tembok itu sudah ditutup. Dan di kala itu, di semua kota di dunia ini, kota Yeriko yang paling dikenal dengan kota yang dikelilingi oleh tembok raksasa ya, tembok yang kuat, tembok yang besar, bahkan tembok yang tinggi ya. Tetapi kita tahu bagaimana kuasa Tuhan boleh berkarya ya bagi bangsa Israel, dan hanya dalam mengelilingi kota itu selama 7 hari maka tembok itu bisa roboh. Dan kita tahu bahwa tentu ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin perlihatkan kepada bangsa Israel, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Hari ini pun saya mau katakan, tembok besar apapun yang saudara hadapi, mungkin saudara bukan tembok seperti di Yeriko, tetapi mungkin tembok pergumulan, tembok masalah, tembok kesulitan, tembok apapun ya, masalah-masalah apapun yang bagaikan tembok yang besar, bagaikan tembok yang kuat, bagaikan tembok yang tinggi yang saudara tidak mampu, saudara tidak sanggup lagi hadapi. Tetapi saya mau katakan, kita mau belajar kepada firman Tuhan, bagaimana kita akan melihat tembok-tembok itu akan roboh, bagaimana kita akan melihat bahwa Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan perlihatkan kepada kita, sehingga kita bagaikan orang Israel yang sanggup menerobos tembok yang besar itu, sehingga orang Israel bukan lagi berada di luar tembok, tetapi mereka sudah masuk ke dalam. Kenapa? Karena tembok itu roboh dengan sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai orang Israel, dan saya juga mau katakan bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertai orang-orang yang percaya bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-14. Saudara, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-14, yang sudah mendapat boleh katakan haleluya, dan kita berdiri bersama-sama haleluya. Berarti belum semua. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan bacakan ayat ini. Mazmur 60, boleh ditayangkan. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca ya.
Perhatikan dalam pembacaan. Di depan sudah ditayangkan. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita baca sekali lagi dengan suara yang lebih nyaring lagi. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan, dipersilakan dulu. Ayat ini adalah ayat yang masih ada relevansi atau masih ada relevansi dengan ayat yang kita baca pada minggu yang lalu, yaitu dalam kitab Yosua 6. Di dalam kitab Yosua 6 berbicara kelompok raksasa. Dan hari ini Tuhan firman Allah berkata begini, dengan Allah, artinya bersama Tuhan, dengan Allah bersama Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, dapatkah kita berkata bahwa ternyata kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, nggak ada yang sulit sebenarnya. Ya, makanya saya katakan kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang sulit sebenarnya. Ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak ada yang sulit. Kalau hari ini kita berbicara tembok, saya mau katakan begini: di balik tembok yang besar, di balik pergumulan yang berat, ada mujizat, ada berkat, dan ada hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pada waktu orang Israel masih ada di luar tembok, mereka tidak tahu apa yang ada di dalam tembok itu. Ya. Sebab bukankah firman Allah berkata, Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dari orang-orang Yeriko. Ya. Nah, pada waktu mereka ada di balik tembok, waktu ada di luar, mereka tidak tahu seperti apa tentara-tentara, seperti apa pasukan-pasukan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Mereka belum tahu. Tapi ketika tembok itu roboh, Tuhan sudah janji bahwa bukan hanya tembok, bukan hanya kota, orang-orang pun di dalam, Tuhan bilang, aku serahkan ke dalam tangan. Apa maksudnya ayat itu? Gambaran rohani itu berbicara bahwa sama sebetulnya. Cuma kalau orang Israel zaman dulu memang peperangan secara fisik, memang secara fisik mereka hadapi itu. Tapi mungkin bagi kita hari-hari ini, kita tidak berperang secara fisik, tapi kita berperang dalam pergumulan kita. Sekali lagi, kita tidak berperang mungkin secara fisik seperti orang Israel dulu, tapi kita berperang dalam pengertian secara rohani. Kita berperang dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari. Nah, makanya pada saat ini firman Allah berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk melihat terbukti ayat ini memang tidak seperti orang main sulap, ya. Bin Salabin jadi tidak sudah. Ada pergumulan-pergumulan, ada peperangan-peperangan rohani yang harus kita lihat. Dalam peperangan rohani itu seringkali ya sama dengan orang Israel, seperti mengalami kepayahan. Ini berat. Dalam pergumulan kita pun secara rohani seperti kadang-kadang kita sudah nggak kuat, kita nggak mampu, kita angkat tangan. 2 minggu yang lalu kita berbicara bagaimana orang Israel menghadapi orang Amalek. Firman Allah berkata, Yosua memimpin peperangan secara peperangan nyata, peperangan secara fisik. Tapi Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung. Apa yang mereka lakukan? Mereka berperang dalam iman. Mereka tidak angkat senjata, tapi Alkitab berkata, Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Dalam pergumulan rohani kita seperti Musa, Harun dan Hur. Kita hanya bisa mengangkat tangan. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Dan saya katakan saudara, bahwa Tuhan mampu membuktikan apa yang kebenaran firman Tuhan katakan. Kalaupun juga kita boleh ada di tempat ini, kita boleh ada di ruangan ini, kita juga sudah melalui proses pergumulan yang panjang. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Bahkan saudara, tinggal beberapa waktu sedikit kita ada di tempat ini. Saya atau kita pekerja Tuhan di tempat ini mengalami peperangan yang luar biasa. Ya. Kita tahu pada waktu kita masih di sebelah tempat itu masih kita kontrak. Dan yang punya rumah sudah mengatakan bahwa saya harus keluar dari tempat itu. Sedangkan masa kontrak itu masih ada. Itu sebenarnya sesuatu yang saya tidak duga sebelumnya. Ya, masih ada beberapa bulan ke depan. Yang punya rumah sudah kita tempat, saya kembalikan uang. Yang penting harus keluar. Itu pergumulan yang tidak mudah. Secara manusia itu bukan hal yang mudah. Sebab saya yang menghadapi langsung sudah. Jadi saya merasakan kondisi waktu itu. Tapi sudah, saya melihat benar, makanya saya semakin yakin dengan kebenaran Tuhan. Bayangkan saudara, 1 minggu itu kalau tidak salah saya seperti diteror. Banyak dengan banyak apa alasan ya? Mau dibuka lah, keluarganya lah yang mau, pokoknya banyak. Intinya saya disuruh keluar aja. Itu intinya. Tapi saya terus datang kepada Tuhan. Dan saya sudah juga menyaksikan itu kepada jemaat. Ya. Pada saat di mana saya merasa saya tidak mampu dan saya tidak kuat lagi, saya katakan kepada istri anak-anak waktu masih kecil, saya katakan tidur cepat. Sebab dulu si Jonathan ini agak susah tidur tidak. Dia anak-anak susah tidur cepat. Ya. Kenapa? Karena kita mau berperang dalam ini. Waktu anak udah tidur kita bilang, ayo ya, anak kamu kita di ruang sebelah kita mau berperang. Dan saya percaya ini bagaikan tembok ini yang kemampuan kita tidak mampu untuk menghadapi. Hanya dengan apa? Datang kepada Tuhan. Benar. Malam itu kami mulai berdoa. Kami mulai mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, kami angkat. Sebab masalah ini bukan ranah kami. Kalau sudah masalah ini bukan lagi ranah kami. Tuhan, kami dalam mampu. Sebab ini tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Bahkan istilahnya uang pun tidak bisa menghadapi ini. Cuma bisa angkat tangan. Malah yang punya rumah dia bilang saya balikin uang. Ya, kita menghadapi apa pakai uang? Dia bilang saya balikin uang. Jadi ada di mana? Dia datang kepada Tuhan, angkat tangan dan mulai kami berdoa. Oh haleluya, terus berperang dalam doa. Saya percaya ini juga ada pekerjaan proses dalam jalan, tapi saya percaya kami harus menang. Malam itu lewat, besoknya lagi. Saya katakan besok orang sedang berdoa, minta Tuhan. Pada hari yang ketiga, saya katakan saya akan datang kepada yang punya. Saya akan datang kepada yang punya. Dengan uang yang ada sedang Tuhan Engkau jaga. Saya percaya walaupun yang punya rumah katakan keluar dan dia akan kembalikan uang, tapi pada waktu itu saya akan bawa uang dengan maksud untuk memperpanjang bahwa dengan iman melangkah. Itu sudah hari ketiga sesudahnya kami berdoa. Saya datang dengan iman. Saya bilang Tuhan kasih saya roh keberanian untuk menghadapi yang ini. Sebab dia di situ sudah sekian lama saya tinggal di tempat itu. Hubungan kami baik, ya. Saya tidak tahu memang belakangan nanti ketahuan juga, ya. Memang ada setan juga yang masuk rupanya di sini. Ada yang setan pakai maksudnya. Dan saudara-saudara yang saya mau saksikan ini, saya anggap ini seperti tembok. Saya anggap bahwa saya akan datang ke sana, saya akan menghadapi tembok. Tembok yang saya maksud, saya mungkin akan ditolak. Saya mungkin tidak akan diterima atau mungkin akan ada kata-kata yang tidak enak saya akan dengar. Saya sudah siap dengan semuanya itu. Tapi saya percaya, saya cuma minta Tuhan sertai saya. Sepanjang perjalanan saya katakan kepada ibu gembala sebab saya sendiri yang berangkat, doakan terus. Tolong doa. Selama saya di perjalanan saya doa terus. Bahkan selama saya doa terus.
Lalu udah kesibukan tinggalkan, kita mau berperan. Betul, saya datang. Yang punya rumah, ada bel di depan, saya pilih pada. Tapi memang sebelumnya saya sudah ganti bersama. Sebab yang punya rumah itu walaupun mereka suami istri, tapi yang punya menjaga rumah di komplek ini adalah punya ibu yang kerja di kantor di dalam waktu itu. Saya datang sudah. Ketika saya bilang, karena dia udah tahu, jadi dia udah langsung keluar, dan ada sesuatu yang saya mau saksikan di sini, yang selama ini belum pernah terjadi dan sekian lama saya berhubungan dengan keluarga ini untuk masalah rumah. Ada sesuatu yang belum pernah saya alami dan belum pernah terjadi selama saya bertransaksi dan berhubungan dengan keluarga kalau saya datang, dan juga mereka sering datang juga. Apa yang terjadi sudah? Pada waktu saya datang, saya melihat ibu ini, dia sudah dijamah oleh Tuhan. Dalam pikiran saya, waduh nanti bagi dia akan marah atau apa saudara ini. Tapi ketika saya datang saudara, saya mau katakan ibu ini menjadi ibu yang lain, yang tidak seperti biasanya. Ibu ini memang ramah, ibu baik. Tapi saya mau katakan pada hari itu kebaikan ibu ini melebihi dari apa yang pernah saya tahu. Melebihi. Biasanya kalau saya datang, saya selalu disuguhkan minuman, disuguhkan kue, itu selalu. Tapi biasanya itu bercakap-cakap dulu. Baru nanti saya minum. Tapi kali ini beda. Belum ada omongan satu dua. Begitu saya datang, langsung dia langsung datang sambut saya dengan minuman teh hangat dan kue. Saya bukan persoalan minum anaknya, bukan persoalan kue, bukan itu. Tapi persoalannya, kenapa ini ibu berubah? Dan saya mau katakan, saya percaya dan saya imani dan saya yakin itu Tuhan yang mengubah ibu itu. Kan kalau bukan Tuhan enggak akan pernah terjadi. Di situ saya yakin ternyata Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah siang dan malam, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Dan itu saya alami sudah. Makanya kalau saya suka ngomong sama cepat, memberikan keyakinan kepada jemaat, saya katakan saya sudah alami. Saya sudah mengalami, sudah. Di saat-saat waktu yang orang katakan sudah limit waktu, tapi saya mau katakan ternyata bagi Tuhan, walaupun bagi orang itu sudah limit waktu, tapi bagi Tuhan, waktu sedetik pun Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan anehnya saudara, sebalik lagi saya mau katakan, pada waktu saya mulai ngobrol, itu seperti tidak ada yang terjadi hari-hari sebelumnya. Kendati masih terngiang-ngiang di telinga saya. Ibu ini jadi lain saudara waktu telepon. Biasanya dia agak kalem, tapi ini agak sedikit orang bilang agak sedikit, ya boleh bilang ya galak ya bisik saja, karena kata-katanya itu saudara. Waduh, agak ini buat saya itu perasaan saya agak sedikit. Tapi saudara, ketika Tuhan jamah, ibu ini berubah. Kata-katanya saudara. Dan anehnya lagi saudara, baru kali itu, pada waktu saya keluarkan uang untuk saya mau perpanjang lagi, baru kali itu, pada waktu bertransaksi di atas kuitansi, di atas bitrai saudara, sebab saya selalu buat bitrai, itu saudara terjadi sesuatu yang tidak biasa. Saudara, biasanya saudara, kalau kita menyewa sesuatu, yang tentukan yang punya rumah, itu biasa menyewa. Tapi untuk kali ini, saya yang tentukan. Bu, uangnya adanya sedikit. Udah, saya kan bukan orang lain kayak. Waktu juga dia menerima, walaupun mungkin istilahnya dia masih mengharapkan lebih, tapi anehnya pada waktu dia terima itu, dia ambil dan dia hitung, tersebut hitung, dia hitung. Habis dia hitung, ini cuma segini, dia tengok saya. Tapi dia tengok saya, mukanya lain saudara, maksudnya baik, enggak cemberut, enggak marah. Waktu itu dia agak senyum dikit. Kok nggak kita baik? Ya udah, orang adanya itu ya. Aduh, dipikir mau ditambahin, tapi agak sedikit bercanda dia sudah. Saya mengatakan,
ini kalau bukan tangan Tuhan yang jalan ibu ini nggak akan seperti ini. Dan waktu itu sudah nggak ada banyak orang, nggak ada banyak orang, nggak ada kesana kemari, langsung. Seperti nggak ada, seperti dia tidak pernah ngomong hal-hal yang seperti yang saya ceritakan. Aduh banyak lepas, seperti nggak pernah terjadi itu sudah. Jadi di situ juga ada bapaknya, tapi biasanya untuk masalah itu gimana perhubungan? Aduh penyawai apa? Artinya saudara, apa yang saya mau katakan di situ? Tembok yang tadinya ada di pikiran saya, wah saya akan menghadapi, semuanya itu roboh. Kenapa? Karena saya percaya ada tangan Tuhan di dalamnya. Dan seperti yang selalu saya katakan, saya tidak pernah takut sama orang. Ancaman apapun sudah itu saya. Karena saya punya Tuhan. Itu persoalannya. Kalau kita yakin kita punya Tuhan, nggak ada satu setan pun di muka dunia yang kita takut. Kalau kita punya Tuhan, makanya yakin kita punya Tuhan. Orang seringkali takut sama orang karena nggak yakin dengan Tuhan. Kita harus yakin dengan Tuhan yang kita sembah. Karena kalau kita yakin dengan Tuhan yang kita sembah, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada ayat bilang, Tuhan akan berperang ganti kita. Pegang ayat itu. Sekali lagi, pegang ayat itu. Coba tolong baca kitab Keluaran 14 ayat 14. Pegang ayat itu. Saya bicara dari apa juga yang pernah saya alami soalnya. Pegang ayat itu. Dan saya selalu katakan kepada jemaat, jangan pernah takut dengan manusia. Sebab ayat Alkitab berkata, manusia itu ibaratnya seperti debu Tuhan hidup sekali. Lenyap. Ngapain kita takut? Siapapun orang itu, ya seperti kata Alkitab, seperti sekam. Tuhan saat itu terbakar, lenyap. Jadi kenapa kita takut? Tolong bacakan siapa yang sudah dapat. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara aminkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara aminkan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan akan berperang. Amin. Haleluya. Ada saat-saat memang kita harus masuk di dalam ranah peperangan. Memang ada saat. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, cukup, saya akan memutuskan. Sama dengan yang saya hadapi. Malam-malam itu saya berperang dalam doa, berperang. Tapi ketika saya menghadapi itu, Tuhan bilang stop. Sekarang biar saya akan berperang. Bagaimana Tuhan berperang? Ya itu kan. Tembok yang keras Tuhan lumer. Hati yang keras Tuhan jamin. Hati manusia itu, jangankan Tuhan kan cuma disentil begitu bisa berubah. Firaun apa bedanya? Firaun itu Tuhan katakan wah hatinya keras, tapi Tuhan sentil jadi baik. Orang Mesir kasih masalah kasih. Cuma begitu. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan yang berperang bagi kita, orang Ambon bilang sederawal, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Allah yang berperang, makanya saudara kita harus pastikan bahwa biar Tuhan seperti ayat tadi, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah, bukan karena dengan siapa saudara, dengan Allah, dengan Tuhan akan kita lakukan perkara-perkara besar. Karena kita dengan Tuhan. Mari saudara, kalau kita berperang bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan akan bela kita. Kalau kita lihat Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, itu saudara, kalau kita belajar Kisah Para Rasul itu bagaimana, makanya nama kitab itu disebut Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena itu Kisah Rasul itu mengkisahkan rasul-rasul, perjalanan iman rasul-rasul. Ada yang dibakar, baca Alkitab. Ada yang dilempar dengan batu, Stefanus. Ada yang dipenjarakan. Tapi baca kisah mereka. Apa mereka kalah?
Nggak ada sih baca mereka kan. Petrus waktu di penjara apa yang ngomong? Malah penjara Tuhan goncang tuh, terkoyak. Penjara itu kalau sekarang penjaga lapas itu ketakutan. Aduh bagaimana saya? Akhirnya dia datang kepada dia minta bagaimana supaya selamat. Oh, dibilang percaya Yesus biar kita selamat. Artinya apa sudah? Nggak ada di dunia ini yang bisa melawan Tuhan. Nggak ada. Sekali lagi, nggak ada siapapun di dunia ini yang bisa melawan Tuhan. Terus mungkin ada yang bilang begini. Terus bagaimana dengan kita? Ya makanya kita berjalan dengan Tuhan. Kecuali kita berjalan sendiri ya Tuhan udah, kamu yang pergi. Tapi kalau kita pastikan kita berjalan dengan Tuhan, terjadilah kita keluar bilang Tuhan akan berperang ganti kita. Haleluya. Coba kita baca satu ayat lagi. Roma 8 ayat 31. Coba tolong bacakan ayat. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Ada yang sudah dapat, boleh bantu baca buat kita semua. Roma 8 ayat 31. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Begitu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, puji Tuhan. Apakah yang kita katakan semuanya itu? Jikalau Allah ada di pihak kita, berpihak kepada kita, siapa yang sanggup melawan? Makanya pastikan itu. Kita ini sedang berjalan dengan Tuhan atau tidak? Kalau kita yakin kita berjalan dengan Tuhan, kita juga harus yakin bahwa seperti Alkitab berkata, tidak ada yang dapat melawan. Kenapa? Bukan persoalan kita, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang tidak bisa melawan. Itu maksudnya. Karena ada Tuhan, apapun yang kita hadapi selalu kita berkata karena ada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan kita mau katakan karena ada bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau kasih sedikit pandangan. Ada sebuah cerita dalam Alkitab, Injil Markus. Nah, ini baik sekali untuk kita mau lihat ayat ini. Markus 5, Injil Markus 5. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 35 dan ayat 35. Injil Markus pasal 5, ayat 35 dan ayat 36. Yang sudah mendapat boleh bantu baca untuk kita semua. Ada yang sudah dapat boleh bantu baca buat kita semua. Markus 5 ayat 35 dan 36. Ya, dua ayat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ya, sudah. Ayat 35 ini adalah ayat sambungan cerita dari ayat 21 sampai ayat 24, baru datang lagi ke ayat ini. Yaitu sebagaimana topik saya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat ini bagaimana anak Yairus yang pada waktu itu sakit keras, dan rupanya Yairus ingin berjumpa dengan Tuhan, memberitahukan kepada Yesus bahwa anaknya sedang sakit, dan dia mohon supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah perjalanan ternyata ada juga seorang wanita yang memiliki penyakit pendarahan, sehingga mungkin itu terhalang, terhambat, sehingga Yesus ada sedikit terhalang di jalan karena banyak juga orang berbondong-bondong mengikuti bersama-sama Yesus. Lalu Yesus belum sampai ke rumah si Yairus ini, dan Yesus sedang berusaha untuk mau berjumpa dengan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Datang salah satu anggota
keluarga dari Yairus. Udah nggak usah lagi cari Yesus, nggak usah lagi sibukkan Tuhan. Kenapa? Anakmu sudah mati. Nah, itu saudara, kalau udah dengar begitu saudara, saya percaya Yairus sudah lepas diri. Bahasa yang digunakan sendiri. Ketika Yesus masih berbicara, karena Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat atau Yairus itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ngapain lagi kamu susah-susah cari Tuhan, cari guru? Sudah mati. Nah, bahasa mati itu sama dengan arti berarti sudah nggak ada harapan lagi. Namanya udah selesai, udah tamat, udah mentok, stop. Seperti kalau di rumah sakit, ya, kalau nunggu pasien, kalau tuh dia punya layar yang itu stop, nggak akan balik lagi kalau udah berhenti, nggak akan balik lagi itu sudah, nggak akan balik lagi. Ya. Kalau yang lagi nunggu pasien keluarga, terus biasanya kalau sudah mulai ada reaksi, sudah mau habis kan mulai itu layar, udah lampu yang lain, udah cepat, udah mulai pelan-pelan, ya udah habis itu biasanya. Nah, sudah berhenti, udah ada gelombang lagi tuh di layar itu, ya udah, sudah meninggal, nggak akan balik lagi. Sama, anakmu sudah mati, ngapain lagi? Tapi ayatnya yang ketiga ini yang kita harus berkata. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat atau kepada Yairus, jangan takut, percaya. Hari ini apa yang membuat Anda takut? Hari ini apa yang membuat pikiranmu berkata, wah ini sudah mentok. Ya, kalau ibarat anak Yairus ini sudah mati, udah gak ada harapan lagi. Tapi Yesus bilang, Yesus tidak menghiraukan perkataan orang-orang yang mengatakan sudah mati. Kenapa Yesus tidak hiraukan? Nah, ini kan pertanyaan juga, kenapa? Kok berita yang dibawa oleh keluarga Yairus pasti benar? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang memberitahukan berita duka kematian kalau itu cuma main-main. Ya. Makanya saya kalau menerima sekarang kan sudah canggih sekarang ya, di mana-mana ibarat meninggal kita bisa lakukan. Tapi saya kalau ada hal-hal yang saya takut saya pastikan dulu cara saya hubungi orang yang saya anggap yang paling dekat dan juga tahu harus di situ. Saya hubungi, gimana? Oh iya, baru saya. Tapi kalau cuma itu kita share, wah, itu berita kematian, berita duka itu kan tidak main-main. Ya. Jadi kita pastikan dulu ya, seperti terjadi pada beberapa minggu yang lalu. Karena saya tahu ini enggak mungkin sudah masuk, tapi enggak, saya takut ke yang lain dulu. Saya hubungi saya pastikan dulu. Oh iya, tadi pagi kebetulan dan sudah kritis, dan harus meninggal. Iya, ini saya. Wow, dia ada di situ. Saya bisa kasih tahu yang lain. Kenapa? Karena ini berita kematian nggak main-main. Saya percaya juga keluarga Yairus pada waktu membawa kabar, memang dia udah lihat langsung, dia sudah saksikan, makanya dia cari dia sudah, masa dia sibuk lagi. Anakku sudah mati. Tapi Yesus bilang Yesus tidak hiraukan itu. Perkataan kata mati Yesus tidak hiraukan. Kenapa? Karena di dalam Yesus bukan ada kematian, tapi ada kehidupan. Jadi orang mati pun bisa hidup. Karena bagi Yesus ada kehidupan. Itu perbedaannya sudah. Makanya Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Cuma kan Yairus ini kan namanya juga dia masih manusia, yang ngomong ini kan bukan orang lain, ini keluarganya. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya berita duka kalau sudah keluarga yang memberitahukan, nggak mungkin dia main-main, apalagi keluarga ke keluarga, nggak mungkin. Sama dengan saudaranya Yairus ini menyampaikan, sudah mati, apalagi kan ini anaknya. Tapi Yesus tidak hiraukan. Hari-hari ini kita seringkali banyak mendengarkan ucapan-ucapan, kata-kata yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus.
Jangan menghiraukan perkataan-perkataan yang membuat engkau lemah. Jangan pasang kuping kepada perkataan-perkataan yang mematikan imanmu. Jangan pasang kuping di situ. Jangan hiraukan itu. Kita belajar dari Yesus. Kita sekarang nggak belajar dari orang lain, belajar dari Yesus. Orang kan lebih senang dengar gosip daripada dengar firman. Itu sekarang itu anehnya kadang-kadang. Orang kalau dengar gosip sejam dia dengar bahkan lebih itu anteng aja dia dengar firman baru setengah baru setengah jam. Tapi kita belajar kepada Yesus. Jangan hiraukan. Saya juga begitu sekarang. Waktu mau berangkat itu kalau saya mau ingat-ingat kata-kata daripada ibu itu begini dan bagaimana. Kalau saya ingat-ingat itu nggak bisa jalan-jalan saya sudah. Wah nanti saya bikin. Tapi waktu itu saya pegang itu. Enggak, saya pegang. Saya harus hadapi apapun yang terjadi. Yang penting saya berjalan dengan Tuhan. Walaupun juga secara manusia jangan mulai berpikir gimana nanti. Jangan dia nggak buka pintu lagi. Bagaimana ya? Tapi tidak jalan. Dan memang sepanjang dari saya berdoa walaupun saya waktu itu saya berdoa dalam sebenarnya sudah mau pencet bel itu pun dalam berdoa terus ya. Sampai masuk di rumah dalam hati ya. Saya nggak makan jadi saya baca lagi. Jadi dalam hati saya berdoa ya. Kita kan serba salah kalau kita berdoa dipikir kita baca ya. Kayak buku baca karena kita berdoa sama Tuhan itu dalam hati saya straf walau hati saya makanya saudara berubah ini kata saudara Yairus, anakmu sudah mati, artinya sudah tidak ada harapan. Tapi di dalam Yesus, dunia boleh bilang tidak ada harapan, tapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Selalu ada jalan keluar. Amin. Makanya jangan bersama Tuhan dan jangan pernah takut sama siapapun. Saya selalu katakan itu. Karena begitu kita mulai takut sama siapapun, ketakutan itulah yang membuat iman kita luntur. Ketakutan itulah yang mulai mengecilkan Tuhan. Tuhan yang awalnya di atas besar, begitu kita mulai takut sama siapapun, Tuhan itu mulai kecil, sampai seolah-olah sudah nggak ada. Kenapa? Karena ketakutan kita lebih besar. Itu persoalan. Jadi sekarang kita ubah pikiran kita. Tuhan makanya ada lagu berkata, ya terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar. Hari ini engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, katakan dalam dirimu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dan saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada kata yang sulit. Tidak ada kata yang sulit. Karena bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Karena Alkitab yang mengatakan dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang kalau tidak salah ayat 38, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa. Puji